Pihak kepolisian Garut, Jawa Barat akan melakukan konferensi pers mengenai dokter kandungan cabul yang melecehkan pasiennya saat bertugas. Dan untuk mengetahui informasi terkini terkait dokter cabul Garut, telah bersama kami jurnalis NTV Idrus Andriawan. Selamat siang Idrus, silakan dengan laporan Anda. Baik Helmut dan juga pemirsa, dapat saya informasikan pada hari ini Polres Garut, Jawa Barat menggelar press release terkait dengan tindak pidana pelecehan seksual yang dilakukan oleh oknum dokter yang dilakukan di salah satu klinik di Jalan Ahmad Yani, Garut. Polres Garut, Jawa Barat mengungkap motif terbaru dalam kasus dokter yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual terhadap pasiennya, yaitu awal mulanya si korban, salah satu korban mengaku kepada atau membuat laporan kepada kepolisian. Korban datang memeriksakan diri ke salah satu klinik di Jalan Ahmad Yani. Kemudian korban yang memiliki riwayat penyakit tertentu kemudian ditawarkan untuk melakukan atau vaksinasi oleh pelaku. Modus pertama yang dilakukan pelaku meminta nomor kontak korban sehingga pelaku dan korban ini bisa berhubungan secara pribadi melalui pesan di WhatsApp. Untuk modus tersangka dalam menjalankan aksinya yaitu menyuntik vaksin gonori kepada korban yang dilakukan di luar klinik, yaitu di rumah orang tua korban di kawasan Sukagali, Tarogong Kidul, Garut. Setelah selesai pemeriksaan vaksin ke rumah korban, pelaku datang ke rumah korban dengan menggunakan ojek online. Kemudian pelaku masuk ke dalam rumah korban untuk melakukan suntik vaksinasi yang sebelumnya memang korban ini memiliki riwayat penyakit tertentu. Dan pada saat pelaku melakukan penyuntikan terhadap korban, setelah selesai pelaku melakukan penyuntikan, pelaku yang datang menggunakan ojek online kemudian sempat kebingungan. Kemudian pelaku meminta korban untuk mengantarkan pelaku kembali ke rumahnya yang tidak jauh dari lokasi rumah korban. Setelah tiba di depan rumah pelaku yang diantarkan oleh korban menggunakan sepeda motor, korban dan pelaku kemudian melakukan transaksi pembayaran uang vaksinasi senilai 6 juta, yaitu di depan rumah pelaku. Pelaku pun kemudian melancarkan aksinya dengan membuat modus baru, yaitu pelaku meminta korban untuk melakukan transaksi pembayaran di dalam rumah pelaku. Dan pelaku pun membawa korban untuk masuk ke dalam rumah untuk melakukan transaksi. Kemudian saat korban masuk ke dalam rumah pelaku, pelaku kemudian langsung melakukan atau mengunci pintu rumahnya. Dan pada saat itulah terjadi pelecehan seksual yang dialami oleh korban. Korban yang sempat berontak kemudian berhasil melarikan diri dan pelaku pun sempat berupaya mengejar korban. Kemudian setelah kejadian itu si korban pun kemudian melakukan atau membuat laporan kepada polisi terkait dengan aksi yang dilakukan oleh pelaku. Nah, dasar itulah polisi menetapkan pelaku menjadi tersangka dalam kasus pelecehan seksual ini. Demikian Helmut. Oke, Idrus, terakhir, ini pihak kepolisian apakah ada penemuan baru yang dilakukan di sana? Untuk kepolisian sendiri saat ini masih mendalami terkait dengan video viral di mana ada salah satu korban yang sedang dilakukan pemeriksaan USG di salah satu klinik di Jalan Ahmad Yani. Nah, di tempat itulah awal mula kasus ini mencuat sehingga polisi saat ini masih melakukan pendalaman terkait dengan korban yang ada di dalam CCTV tersebut. Polisi pun menyebut bahwa korban yang ada di dalam CCTV itu identitasnya sudah diketahui dan saat ini korban belum bisa memberikan atau melakukan pelaporan secara resmi kepada pihak kepolisian karena mungkin si korban sendiri merasa ketakutan privasinya bisa terganggu. Dan pihak kepolisian juga saat ini masih membujuk korban untuk melaporkan kasus ini secara resmi kepada polisi supaya bisa memberikan efek jerak kepada pelaku dan pelaku bisa dihukum dengan seberat-beratnya. Dan pihak kepolisian juga mengimbau kepada warga masyarakat yang pernah menjadi korban dari tindakan asusila yang dilakukan oleh pelaku ini
untuk tidak segan-segan membuat laporan secara resmi kepada kepolisian, baik melalui nomor hotline Taros Kapolres Garut maupun mendatangi langsung Mapolres Garut, dan polisi pun menjamin 100% menjamin tidak akan membuka identitas korban kepada publik dan kepada siapapun. Dan untuk menjaminnya sendiri, polisi akan memberikan perlindungan kepada korban agar korban mau melaporkan diri secara resmi kepada pihak kepolisian. Dan berdasarkan informasi sendiri dari pihak kepolisian, pelaku mengaku kepada kepolisian melakukan aksinya itu kepada 4 korban. Meski demikian, polisi tidak begitu percaya karena berdasarkan informasi yang kami terima, bahkan beredar juga di media sosial, banyak yang mengaku menjadi korban tetapi mereka tidak mau melakukan pelaporan karena mungkin ini sifatnya kasusnya aib. Begitu, Helmut. Baik, terima kasih laporan lengkap Anda. Idrus melaporkan langsung dari Garut, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali.